إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Azzakumullah, seumur hidup Nabi selama 23 tahun menjadi Nabi, menjadi Rasul, belum pernah sekalipun Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ingat, catat, kuburan Nabi Adam di sini, kuburan Nabi Ibrahim di sini, kuburan Nabi Ismail di sini, kuburan Nabi Nuh di sini, Nabi Yahya, Zakaria. Tidak ada. Padahal kuburan manusia termulia di muka bumi, yang dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga. Nabi tidak mengajarkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin untuk mengunjunginya. Untuk mengunjunginya, ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya antara kuburan seorang Nabi dengan kuburan seorang muslim biasa. Sama-sama muslim. Yang ada bedanya kuburan kaum muslimin dengan kuburan kaum kafirin. Kita dianjurkan ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin, kita dilarang ke kuburan kaum kafirin. Adapun ulama, kiai, habib, nabi, rasul, muslim biasa, nggak ada bedanya. Kalau ada bedanya, tentu Nabi berdosa, diam saja. Kalau kuburan orang soleh mengandung berkah, Nabi berdosa. Kenapa tidak ngasih tahu? Tentu Nabi bisa bertanya kepada Allah lewat Jibril. Wahai Jibril, tanyakan kepada Allah, kuburan Nabi Ibrahim di mana, Ismail di mana, Yahya, Yakub di mana. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kuburan orang-orang soleh bukan tempat untuk dikunjungi. Tempat untuk dikunjungi adalah orang-orang soleh yang masih hidup, orang-orang berilmu, ulama yang masih hidup. Kita ambil petuahnya, ilmunya, nasihatnya, bukan kuburannya. Bahkan antum tahu di surat Nuh, yang pertama kali menghidupkan kuburan orang mati yang diwujudkan dalam bentuk patung, siapa yang pertama kali menyuruh? Iblis. Iblis menyuruh kaum muslimin, menipu kaum muslimin untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dengan cara membuat patung. Yagus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr. Perintah siapa ini? Perintah iblis. Justru sangat kesulitan bagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengembalikan mereka setelah mereka tertipu oleh si iblis ini. Anak iblis tujuannya memang menipu. Lihat hari ini. Lihat hari ini kaum muslimin juga ditipu oleh iblis. Mengunjungi kuburan-kuburan ke Demak, ke Kudus, ke Madura, ke Banten, padahal tidak ada perintah sama sekali. Ingat, tujuan ziarah kubur cuman satu, litudzakiral maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah, litudzakiral maut, litudzakiral akhirah, agar kalian ingat mati, ingat akhirat. Kalau cuman ingat mati, ingat akhirat, ngapain mesti ke Demak, ke Kudus, ke Pati, ke Semarang, ke Surabaya? Cari kuburan terdekat. Dengan kita berjalan kaki, kita berziarah, assalamualaikum ya ahal diyar, jangan pilih-pilih. Karena memang ziarah kubur, assalamualaikum ya ahal diyar, bukan assalamualaikum ya fulan, ya fulan, ya fulan.
Maka sunnah ziarah kubur adalah seluruh penghuni kuburan itu kita berikan salam, semuanya kaum muslimin, karena memang tidak boleh dicampur dengan orang kafir. Kita doakan, kita tafakur tadabbur di situ, bahwa ini 3 hari yang lalu masih hidup, ini seminggu yang lalu masih hidup, bahkan seminggu yang lalu cerita kepada kita mau buka cabang di sini, bisnis di sini, karir begini ini. Sekarang sudah mati, habis semua. Pemutus kelezatan telah tiba. Itu tujuan utama ziarah kubur, bukan keberkahan. Keberkahan ada di masjid, itu pun harus dengan beramal. Antum kunjungi Masjidil Haram, antum nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa-apa kalau tidak beramal. Antum datang ke Masjidil Haram, diem saja, malah foto sana, foto sini, antum nggak dapat apa-apa. Harus dengan beramal, tawaf, sa'i, sholat dan seterusnya. Tidak ada keberkahan dari satu tempat, dari satu orang, tidak ada, kecuali dengan beramal. Nah, amal itulah, maka akan lebih baik antum mondar-mandir ke rumah ibu antum yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun, daripada antum mondar-mandir ke kuburan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, ada satu syubhat dibikin oleh para pemalsu hadis, tapi niatnya baik. Mereka bikin hadis palsu, katanya ayah kita, ibu kita, nenek kita yang sudah meninggal melihat kita dari dalam kuburnya. Kalau kita baca Al-Quran, kita sholat, kita zikir, kita sedekah, ayah ibu kita yang sudah meninggal senang, bahagia. Kalau kita berbuat maksiat, berzina, minum khamr, berjudi, meninggalkan sholat, ayah ibu kita yang sudah mati sedih dari dalam kuburnya. Tidak syak lagi, ini hadis palsu. Jangankan ayah ibu kita, jangankan kakek nenek kita yang sudah mati, Nabi Rasulullah SAW, manusia termulia di muka bumi ini, tidak tahu bagaimana keadaan sahabatnya yang masih hidup saat beliau sudah wafat. Mana dalil? Al-Haud. Ketika kelak beliau berada di Al-Haud, beliau mengajak para sahabat beliau, umat beliau, untuk meminum air telaga beliau, Al-Haud. Beliau teringat, ini sahabatku, ini sahabatku, ini ashabi. Wahai para sahabatku, kemarilah minum air telagaku. Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat ya Muhammad. Mereka murtad sepeninggalmu. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu kalau yang dulu pernah sholat di belakang Nabi, pernah makan bareng Nabi, pernah jihad bersama Nabi, ketika Nabi wafat, orang-orang ini murtad saat bertemu dengan saat munculnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ada beberapa yang dulu pernah sholat di belakang Nabi dan seterusnya, ikut ke pasukan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Dan jelas ini bukan sahabat, karena syarat sahabat bukan 2 tapi 3. Bukan cuma bertemu Nabi dan kedua dalam keadaan muslim, satu lagi meninggal dalam keadaan muslim. Maka ketika meninggal dalam keadaan kafir, dia bukan sahabat. Dia Nabi tidak tahu. Manusia termulia di muka bumi ini tidak tahu. Apalagi kakek kita, nenek kita, kiai kita, lebih tidak tahu lagi. Bagaimana ada satu hadis menyatakan orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal melihat kita dari dalam kuburnya. Ini batil sebatil-batilnya, dan itu tersebar. Saatnya hari ini kita yang tahu untuk membongkar kepalsuan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan diam saja, jangan menghabiskan waktu berdakwah tentang kejujuran, tentang jangan berzina, jangan merampok, jangan korupsi. Itu semua orang sudah tahu. Nggak dikasih tahu, mereka juga sudah tahu bahwa itu haram. Ya,
yang mereka tidak tahu. Yang mereka tidak tahu bahwa sampai ke Mekah 7 hari umrah berkali-kali, ini bukannya berpahala malah dosa. Bahwa mencium Hajar Aswad tanpa tawaf, ini bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Bahwa mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan, ini bid'ah, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Bahwa sifat 20 yang diajarkan di sekolah-sekolah agama, pesantren, dari TK, SD, SMP, SMA, ini tidak ada dasarnya. Mana mungkin Allah sifatnya cuma 20? Dan seterusnya dan seterusnya. Syubhat ini harus disampaikan agar apa? Agar kaum muslimin selamat dari syubhat-syubhat ini. Sekali lagi, untuk berzina, minum khamar, berjudi, mencuri dan seterusnya, semuanya sudah tahu. Tidak usah disampaikan juga mereka tahu. Jangan terlalu membuang waktu, kecuali sedikit. Ya, habiskan waktu untuk membahas tentang bid'ah, tentang syubhat, tentang syirik yang kalau tidak diajarkan nggak tahu. Ya lihat sekelas sahabat nggak tahu mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini dosa, ini syirik, nggak tahu. Sekelas sahabat, untung Nabi masih hidup. Ada seseorang yang bermimpi mengadu pada Nabi SAW dan seterusnya, akhirnya dikasih tahu oleh Nabi mengucapkan Masya Allah wa sya'a Rasulullah, ini syirik. Sekarang bukan seperti itulah. Lihat, ada Allah, Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diucapkan oleh saudara-saudara kita. Gara-gara apa? Gara-gara para dai diam, tidak mau mengambil resiko untuk mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini syubhat. Tidak berani, tidak mau bertentangan, berselisih dengan masyarakat. Akhirnya kasihan masyarakat kita. Coba kalau dai-dai kita nggak takut dibenci manusia, sampaikan apa adanya, syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah, insya Allah lebih banyak saudara-saudara kita yang terselamatkan. Kan saudara-saudara kita banyak yang awam ketika mendengar, oh, tapi kalau yang didengar cuma sekedar itu, yang mereka tidak bertambah ilmu. Ingat, berdakwah mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Mencari pahala, bukan mencari dunia. Ingin dicintai oleh Allah, bukan cinta masyarakat. Masyarakat, kaum muslimin, siapapun mau membenci seorang dai, enggak masalah. Yang penting diridhai oleh Allah. Itu ucapan Nabi alaihi salatu wassalam saat beliau sempit, saat seolah tidak ada harapan. Bagaimana orang-orang Mekah gak ada yang mau terima dakwah beliau. Kemudian beliau ke Taif, siapa tahu di Taif ada yang mau menerima. Satu pun tidak ada. Dicaci, dimaki, diusir, dilempar. Di saat itulah beliau didatangi oleh utusan Allah, Jibril, yang membawa berita dari Allah bahwa Allah mengkuasakan engkau terhadap malaikat penjaga gunung itu. Dan Nabi mengatakan seperti itu. Apapun yang terjadi, ketika engkau ridha kepadaku ya Allah, ketika engkau cinta kepadaku ya Allah, ketika yang aku cari adalah ridhamu, wajahmu ya Allah, aku tidak peduli. Mestinya begitu seorang muslim, apalagi seorang dai. Jadi yang betul-betul dicari adalah ridha Allah, walaupun membuat sakit hati kaum muslimin, enggak peduli. Yang penting ridha Allah, dan itulah ciri khas para sahabat. Para sahabat gak peduli mau dibenci oleh manusia sedunia, yang penting Allah meridhoi. Dengan ini maka Allah angkat derajat para sahabat tinggi-tinggi. Allah rendahkan musuh para sahabat Romawi dan Persia serendah-rendahnya. Liyaghidha bihimul kuffar. Sifat para sahabat adalah membikin marah, membikin benci orang-orang kafir. Hari ini sebaliknya, tokoh-tokoh muslim membikin senang orang-orang kafir, membikin nyaman tokoh-tokoh kafir, mempersilahkan tokoh kafir masuk Mesir, diciumi dan seterusnya. Ini bukan sifat sahabat. Sifat sahabat yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Liyaghidha bihimul kuffar. Orang-orang kufar marah, sesak dadanya menghadapi para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيم الصلاة.